Mikroplastik. Apakah kalian mengetahui apa itu mikroplastik? Mikroplastik merupakan plastik yang berukuran mikro. Ukurannya kurang dari 5 mm. Mikroplastik ini juga memiliki dampak bagi lingkungan. Teman-teman tahu nggak sih dampak dari mikroplastik itu ada apa aja? Jadi mikroplastik ini adalah bahan kimia yang dapat membahayakan lingkungan. Salah satunya yaitu dapat menyebabkan keracunan pada biota yang hidup, terutama di lingkungan laut dan juga bagi manusia yang mengonsumsi ikan-ikan tersebut. Kemudian, mikroplastik sebagai bahan pencemar ini juga dapat mengubah sedimen pasir dan sedimen-sedimen lainnya yang ada di lingkungan laut. Lalu di mana saja sih kita dapat menemukan mikroplastik? Mikroplastik dapat ditemukan di mana saja. Namun dalam fokus kita kali ini yaitu mikroplastik yang ditemukan di laut. Mikroplastik merupakan salah satu pencemar yang ditemukan di laut, mengingat laut merupakan ekosistem terbesar di bumi, dan jika hal ini terus dilanjutkan maka akan menjadi ancaman yang serius. Nah, mikroplastik dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis fiber. Fiber ini merupakan jenis mikroplastik yang berbentuk seperti panjang atau seperti tali yang berasal dari benang atau sisa bahan alat. Yang kedua, ada jenis spot. Jenis spot ini berasal dari bahan-bahan plastik yang memiliki ketebalan. Kedua, ada film. Film ini merupakan jenis mikroplastik yang memiliki ketebalan sangat tipis seperti lembaran plastik yang berasal dari kemasan atau plastik. Kemudian yang ketiga ada jenis teller. Jenis teller ini berasal dari bahan industri plastik yang memiliki bentuk seperti bulat-bulat kecil. Kemudian yang terakhir ada jenis foam. Jenis foam ini merupakan mikroplastik yang berasal dari styrofoam. Aku akan jelasin gimana cara kita mengurangi penggunaan sampah mikroplastik. Yang pertama, kita mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Nah, yang kedua, menghindari pemanasan makanan menggunakan plastik karena rata-rata manusia menelan mikroplastik sebanyak 50.000 perharinya. Yang ketiga, beralih menggunakan bahan-bahan yang bebas mikrobet. Dan yang keempat, melakukan pemilahan sampah. Berikut tadi adalah penjelasan mengenai mikroplastik. Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu gimana apa itu pengertiannya, terus gimana sampah plastik di mikroplastik bisa ditemukan, lalu apa dampak-dampaknya, terus apa jenis-jenisnya dan juga cara penanganannya. Lalu dengan begitu kami akan melaksanakan praktikum, di mana di praktikum ini kami akan meneliti sampah mikroplastik yang ada di Sendang Biru. Simak keseruan video kami. Jadi, kami dari kelompok 22 di sini kami telah mendapatkan 5 jenis sampel. Di mana untuk metodenya sendiri kami akan menggunakan transek dengan ukuran 50 x 50 cm. Di mana di sini nanti kami akan menggunakan satu buah bisa dikatakan seperti itu, dan kita akan menggunakan seperti ini. Lalu kami akan mencari sedimen-sedimen hingga terkumpul sebanyak 500 gram. Di sini kami ada dua tipe, yakni frontsor dan juga backsor. Di mana di frontsor sendiri sebanyak 3 buah, sedangkan untuk backsor sendiri sebanyak 2 buah. Baik, terima kasih.
Jadi, berdasarkan hasil pengolahan data mikroplastik di sedimen Pantai Sendang Biru, didapatkan hasil persentase jumlah mikroplastik terbanyak yaitu pada Transek 2 dan 3 yaitu sebanyak 27%. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, mikroplastik di Pantai Sendang Biru didominasi oleh fragmen, yaitu sebanyak 80% yang ditandai dengan warna orange. Kemudian didapatkan kelimpahan jenis mikroplastik berdasarkan luas area sampel, itu dari 5 transek ditemukan semuanya ada fragmen. Kemudian untuk transek 3 terdapat pelet sebesar 0,8 ppm, kemudian di transek 4 ditemukan foam sebesar 0,4 ppm. Limpahan jenis mikroplastik berdasarkan massa sampel ditemukan pada transek 1 jenis fragmen sebesar 0,008 partikel per gram, pada transek 2 ditemukan jenis fragmen sebesar 0,016 partikel per gram, pada transek 3 ditemukan fragmen sebesar 0,08 partikel per gram, dan jenis pelet sebesar 0,08 partikel per gram. Selanjutnya pada transek 4 ditemukan fragmen sebesar 0,08 partikel per gram dan jenis foam sebesar 0,004 partikel per gram. Kemudian pada transek 5 ditemukan jenis fragmen sebesar 0,008 partikel per gram. Berdasarkan grafik total kelimpahan mikroplastik, pada luas area transek didapatkan nilai tertinggi pada transek kedua dan transek ketiga sejumlah 1,6 meter persegi dan ditandai dengan warna biru. Nah, sedangkan berdasarkan massa didapatkan hasil tertinggi didapat pada transek 2 dan 3 dengan nilai 0,016 per gram. Apa sih yang diketahui tentang mikroplastik? Mungkin mikroplastik kalau yang aku ketahui itu dari namanya ya, mikro kan berarti kecil, terus plastik kan benda-benda yang bisa dibentuk-bentuk atau luntur tadi. Mungkin lebih kayak ke plastik-plastik tapi yang berukuran kecil atau berukuran mikroskopis yang nggak kelihatan di mata ya. Makhluk kelautan yang kena dampak daripada plastik sendiri, kayak nyangkut di sirip ikannya atau di penyu juga, karena plastik itu nggak bisa hancur secara langsung kan. Pesan untuk aku, untuk masyarakat, marilah kita membatasi penggunaan plastik kita sehari-hari dan gunain bahan-bahan yang misalkan kain gitu, nggak usah mahal plastik segala karena itu kan bisa membahayakan laut khususnya. Oke, dari pendapat teman-teman dan juga penjelasan dari mikroplastik sendiri, kita mengetahui nih bahwasannya mikroplastik ini itu sangat berbahaya bagi lautan kita sendiri. Nah, apakah hal ini akan terus berlanjut teman-teman? Nah, oleh karena itu, kira-kira langkah-langkah apa yang seharusnya kita pilih untuk mengurangi mikroplastik ini? Jadi, kita bisa mengurangi penggunaan mikroplastik dengan menggantinya dengan paper bag atau mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Mungkin penjelasan tadi terlalu ribet ya teman-teman. Kita bisa mengurangi populasi plastik dengan cara yang sederhana yang bisa kita lakukan, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Laut, Lagi. asik, capek, pusing, Keren banget. seru. Sekian dari kelompok 2.